Salam semuanya, kita jumpa lagi. Saat ini kita akan membahas satu firman mengenai silsilah Yesus Kristus. Nanti kita belajar apa menjadi pesan Tuhan buat anak-anak muda lewat silsilah Yesus Kristus ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersuka cita kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kalau Engkau terus mengajar anak-anak muda. Berkati hamba-Mu, dan saat ini biarlah lewat pengajaran ini anak-anak muda boleh diberkati oleh Tuhan, dan Engkau pakai setiap peralatan yang ada. Berkati hamba-Mu, semua boleh bekerja dengan baik, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda, bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, aku serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, seperti tadi yang disampaikan bahwa saat ini kita akan membahas tentang silsilah Yesus Kristus. Kenapa silsilah ini penting? Karena ada pesan Tuhan lewat silsilah ini buat anak-anak muda. Kita lihat dulu ayatnya ya, dari Matius 1 ayatnya 3a, ayat 5 dan 6a. Jadi agak lompat-lompat, maksudnya supaya ambil poin pentingnya saja. Matius 1 ayat yang 3a, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Kemudian 6a, Isai memperanakan Raja Daud. Ya, itu ayatnya. Kalau kita lihat ayat ini adalah bagian daripada Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau kita lihat perikopnya itu adalah silsilah Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat bahwa Matius ini membahas tentang Yesus itu sebagai raja. Jadi kalau Yesus itu sebagai raja, berarti Yesus itu harus punya keturunan raja. Kalau Yesus itu punya keturunan raja, dia berhak untuk dia menjadi raja, karena raja itu adalah keturunan. Baik ya. Nah, kenapa saya ambil itu adalah, mari kita lihat ya, bahwa dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu cerita tentang silsilah Yesus Kristus, dan di dalamnya ada Raja Daud. Makanya ayat yang ke-6a itu Isai memperanakan Raja Daud, ya. Itu sebagai poin bahwa di dalam keturunan Yesus itu ada di atasnya itu adalah raja. Jadi Yesus itu adalah keturunan raja, makanya dia berhak menyandang gelar raja, ya. Tapi nanti bukan itu yang mau dibahas. Yang mau dibahas adalah tentang, lihat ya, bahwa di ayat yang 3a itu bicara mengenai Yehuda. Kemudian ayat yang kelima bicara mengenai Rahab, dan ayat yang yang 5 juga lanjutannya, yaitu membahas tentang Rut, gitu ya. Nah, nanti kita lihat bahwa apa yang akan menjadi pesan Tuhan dari ayat-ayat ini. Baik, sekarang kita lihat ya, pertama dulu mengenai Yehuda. Yehuda ini kita lihat dari ayatnya, Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Nah, kalau kita lihat perikopnya, ini perikopnya Yehuda dan Tamar. Tahu Yehuda itu adalah anak Israel atau anak Yakub. Anak yang pertamanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda ya. Jadi Yehuda adalah anak keempat, dan kita tahu memang Yesus itu dari suku Yehuda. Baik ya. Sekarang kita lihat ya, bahwa dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 30 ini itu cerita tentang Yehuda dan Tamar. Yehuda adalah mertuanya, Tamar adalah menantunya. Nah, Yehuda itu dia tinggal di satu daerah, dia numpang, waktu itu dia mengungsi, dia numpang di rumah Hira namanya. Nah, pada saat itu Yehuda bertemu dengan seorang perempuan Kanaan namanya Syua. Nah, perempuan ini akhirnya dinikahkan oleh Yehuda. Dari pernikahan itu Yehuda memiliki 3 anak laki-laki. Anak yang pertama yang sulung disebutnya atau namanya kemudian anak kedua disebutnya Onan, dan anak ketiga disebutnya Siela. Itu ya. Nah, kemudian setelah mereka dewasa, itu sebagai anak sulung dinikahkan oleh perempuan yang bernama Tamar. Nah, perempuan inilah nikah sama anak sulung, tapi karena itu hidupnya jahat di mata Tuhan, itu mati dibunuh Tuhan. Nah, adat waktu itu adalah, kalau bahasa bahasa lokal kita itu disebutnya turun ranjang. Jadi kalau
yang sulung atau yang besar menikah, kemudian dia meninggal, adiknya harus mengambil istrinya itu menjadi istrinya lagi. Nah, karena Onan itu anak kedua, kemudian Onan itu dinikahkan kembali gitu ya. Jadi karena itu meninggal, mati, kemudian Onan ini dinikahkan oleh Yehuda dengan Tamar. Nah, kita lihat ayatnya dulu ya. Kejadian 38 ayat 8 sampai 9. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah, lihat di sini ya. Jadi Onan ini adalah istilah dari Onani. Jadi kalau tahu ada anak muda bisa terjebak atau bisa jatuh ke dalam dosa ini, karena dosa ini dosa yang tidak diampuni atau jahat di mata Tuhan ya. Dosa ini adalah jahat di mata Tuhan. Jadi anak muda yang pertama pesannya lewat Yehuda ini, cerita ini adalah anak dari Yehuda, anak keduanya dari Yehuda itu mati dibunuh oleh Tuhan karena dia membuang spermanya itu di luar. Nah, pesannya adalah pesan yang pertama buat anak muda Kristen, jangan pernah masturbasi atau jangan pernah onani karena itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kemudian setelah Onan mati, harusnya adiknya Shelah diberikan kepada Tamar. Tapi Shelah saat itu masih kecil, sehingga Yehuda tidak memberikan kepada Tamar. Dan Yehuda menyampaikan kepada Tamar, karena sambil menunggu Shelah besar, sebaiknya engkau pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, singkat cerita, Tamar ceritanya kembali ke kampung halamannya, dia tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian tidak lama dari sana, Siua, istrinya Yehuda itu meninggal. Nah, saat meninggal, setelah dia sudah lewat masa perkabungannya, Yehuda itu jalan-jalan ke Timna. Waktu dia jalan-jalan ke Timna, kemudian dia ketemu dengan perempuan yang duduk di pinggir jalan. Jadi perempuan ini karena dapat kabar bahwa Yehuda beserta dengan Shelah pergi ke kampungnya. Nah, waktu itu si Tamar ini lihat ternyata Shelah sudah besar. Karena dilihat Shelah sudah besar, harusnya Shelah itu diberikan kepada Tamar untuk Tamar dijadikan istrinya. Artinya di sini Tamar melihat bahwa Yehuda mertuanya itu tidak menepati janjinya. Nah, karena Tamar melihat bahwa Yehuda tidak menepati janjinya, makanya Tamar mengerjai Yehuda. Jadi Tamar itu dia pakai pakaian yang tutup mukanya, kemudian dia duduk di pinggir jalan. Nah, menurut adat waktu itu atau kebiasaan waktu itu, perempuan yang duduk di pinggir jalan itu adalah perempuan gak baik, atau disebutnya perempuan jalan kalau di Alkitabnya gitu ya, atau bisa dibilang perempuan sundal lah gitu ya. Nah, jadi Yehuda itu digoda oleh Tamar karena dia nggak tahu kalau itu Tamar menantunya. Jadi Yehuda menghampiri, kemudian Yehuda bilang sama Tamar, maukah engkau aku hampiri? Kemudian kata Tamar, kalau aku mau dihampiri, engkau mau kasih apa? Nah, Yehuda bilang, aku akan memberikan anak kambing dari kambing dombaku, katanya. Nah, sementara kan waktu datang ke sana, Yehuda tuh belum bawa kambingnya, makanya Tamar bilang, jaminannya apa? Nah, kita lihat ya, Kejadian 38 ayat 17 sampai 18. Jawabnya itu apa? Jawabnya Yehuda. Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Asal engkau memberi tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Lihat ya. Jadi pesan yang kedua buat anak muda adalah, sebagai anak muda, kalau engkau baru kenal dengan pasangan yang berlainan jenis, kalau baru kenal, jangan pernah menyerahkan barang pribadimu. Ya, karena baru kenal. Kecuali kalau kenalnya sudah agak lama baru ya. Nah, barang pribadi itu misalnya seperti apa? Kalau zaman sekarang ini ya misalnya HP, bisa dompet, bisa kartu debit atau kartu kredit,
kemudian rekening bank, kartu identitas, kunci mobil gitu ya. Itu contoh barang-barang pribadi di saat ini. Tapi kalau zaman itu ada cap meterai, ada kalung sama tongkat. Nah, ini benar-benar ketiga ini sangat nempel dengan pemiliknya. Misalnya apa? Cap meterai. Cap meterai itu apa? Adanya di cincin. Jadi seorang yang punya cap meterai itu taruhnya di cincin, kalau dia mengambil keputusan atau dia memberikan satu perjanjian kepada orang atau membuat satu perjanjian dengan orang, itu dimeterai. Nah, meterainya itu dengan cincinnya itu dimeterai begini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi sah bahwa perjanjian itu sah dilakukan oleh kedua-duanya, kedua belah pihak. Karena zaman itu belum ada tanda tangan, ya makanya pakai meterai. Kemudian kalung. Nah, kalung ini sebagai lambang atau tanda sosial daripada seseorang di zaman itu. Nah, tongkat itu adalah lambang otoritas sebagai pemimpin. Jadi, tongkat yang dibawa oleh seseorang itu mendandakan bahwa dia itu punya otoritas sebagai orang besar lah gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang lihat aja ya, contohnya kayak sekarang, panglima-panglima TNI atau kepala-kepala staf angkatan, ya, memang dia pasti bawa tongkat. Ada tongkat tuh yang dia bawa. Kenapa? Itu tanda bahwa dia sebagai pemimpin tertinggi. Lihat Yesus juga dia bawa tongkat, ya kan? Musa juga dia bawa tongkat, gitu ya. Jadi tongkat ini juga adalah barang pribadi. Jadi barang-barang pribadinya Yehuda yang diberikan kepada Tamar, ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran ini ya, bahwa anak muda yang pertama pelajarannya lewat kejadian Yehuda ini, bahwa anak Yehuda Onan itu dia buang spermanya di luar. Itu makanya asal kata onani itu dari Onan anaknya Yehuda. Jadi yang pertama, anak-anak muda Kristen jangan onani atau jangan masturbasi, karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Yang kedua, anak muda jangan menyerahkan barang-barang pribadi kepada orang atau teman yang berlainan jenis kalau baru kenal, atau siapapun yang baru kenal, jangan gitu ya. Jadi misalnya HP kah, dompet, kemudian kartu debit, kartu kredit, kunci mobil, rekening bank, itu jangan ya. Bahkan kalau misalnya usahakanlah hindari hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian atau pertengkaran di masa yang akan datang. Misalnya sharing rekening, ya ada uang bersama-sama padahal statusnya masih pacaran. Hindari itu ya, supaya jangan sampai kalau memang akhirnya nggak berjodoh atau nggak lanjut, tidak menjadi sumber perpecahan atau sumber pertengkaran. Ya, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, Kejadian 38 ayat yang ke-26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Jadi, setelah Yehuda itu memberikan tiga barangnya tadi, cincin meterai, kalung sama tongkat tadi, kemudian kan Yehuda pulang. Maksudnya Yehuda setelah dia dihampiri Tamar, Yehuda pulang. Kemudian setelah berapa lama, Yehuda mau menebus barangnya itu. Dia suruhlah pegawainya untuk mengantar ke Timna kepada Tamar. Jadi disampaikan pesan, cari perempuan yang duduk di pinggir jalan. Ya, disebutnya perempuan jalan. Kemudian pegawainya ini pergi, kemudian dicari, ditanya di warga di sana, adakah perempuan jalan yang duduk di sini? Kata warga sana, tidak ada perempuan jalang di sini. Kemudian setelah itu kembali lagi pegawainya bilang kepada Yehuda, ternyata perempuan itu tidak ditemukan. Nah, setelah 3 bulan itu kandungannya Tamar sudah semakin besar. Kemudian Tamar datang menghampiri Yehuda. Yehuda mendapat kabar bahwa menantunya itu ternyata mengandung. Nah, karena mengandung itulah Yehuda marah, kemudian perempuan itu dibawa. Jadi saat Tamar itu dibawa, diperlihatkanlah 3 barang tadi, yaitu kalung, cincin meterai, dan tongkat. Ya, dikasih lihat bahwa oleh laki-laki pemilik barang inilah aku hamil, kata Tamar. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita lihat ya, di Kejadian 38:26 tadi kan, bahwa Yehuda itu dia jujur, dia berani berkata benar gitu, bahwa dia tidak menolak atau dia tidak menyangkal, tetapi dia mengiyakan karena memang itulah yang Yehuda mau. Bahwa yang ketiga, bahwa sebagai anak-anak muda Kristen itu berani berkata benar dan jujur.
Jadi yang mau saya sampaikan di sini dari 3 poin ini adalah lihat bahwa salah satu silsilah dari Tuhan Yesus itu adalah Yehuda, di mana kita tahu Yehuda ini pernah berzina dengan menantunya. Cuma kabar baiknya adalah bahwa Yehuda mengakui. Dia tidak menyimpan dosa itu, tapi dia akui sehingga dia diampuni oleh Tuhan. Itu ya silsilahnya. Kemudian kita lihat orang yang kedua. Orang yang kedua itu siapa? Yang di dalam silsilahnya Tuhan Yesus, yaitu Rahab. Di mana Rahab ini adalah perempuan sundal yang menyelamatkan Kaleb dan Yosua, 2 pengintai negeri Yeriko. Rahab dengan imannya menyelamatkan Kaleb dan Yosua saat Kaleb dan Yosua itu menjadi 2 pengintai negeri Yeriko. Jadi saat bangsa Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan, kemudian orang Israel itu mengirim 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, untuk mengintai negeri Kanaan atau tanah perjanjian itu. Ternyata diketahui oleh orang-orang di negeri itu, sehingga mereka harus sembunyi. Nah, mereka sembunyilah di rumahnya Rahab, dan Rahab menyembunyikan. Pada saat terjadi atau diperiksa rumahnya Rahab, itu Rahab menyembunyikan mereka, dan saat sudah malam, baru Rahab yang menolong Kaleb dan Yosua untuk Kaleb dan Yosua kembali lagi ke tempatnya mereka. Nah, jadi Rahab dengan imannya, dia berani menolong Kaleb dan Yosua, dan dengan imannya juga, dia bisa bilang kepada Kaleb dan Yosua, saat nanti orang-orang Israel menyerbu atau menduduki tanah Kanaan atau negeri Yeriko itu, dia minta agar dia dan keluarganya untuk diselamatkan atau tidak diapa-apakan, dan itu terjadi, ya. Dan kalau kita lihat tadi di ayat yang tadi, bahwa ternyata Rahab ini menikah dengan Salmon dan lahirlah Boas, ya. Dan Boas ini adalah nantinya dia menikah dengan Ruth. Nah, siapa Ruth itu? Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat Ruth di sini adalah perempuan Moab. Tahu perempuan Moab? Perempuan Moab di sini, Moab itu adalah salah satu musuh bebuyutan Israel. Jadi selain dari Amon, jadi ada Bani Moab dan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon ini adalah anak dari Lot. Ya, jadi 2 orang ini menjadi, atau 2 suku ini, Bani ini, yang adalah musuh bebuyutan Israel. Mereka itu adalah bangsa penyembah berhala. Ruth adalah perempuan Moab yang dia juga punya iman. Dia menikah dengan anaknya Naomi. Naomi punya 2 anak laki-laki, menikah dengan 2 perempuan Moab. Tetapi saat anaknya itu meninggal, Naomi katakan kepada menantunya agar mereka pergi berpisah dan hidup menurut kehidupan masing-masing. Nah, 1 anaknya itu akhirnya meninggalkan Naomi, tapi yang Ruth dia katakan adalah bahwa dia tetap ikut Naomi. Nah, ikutnya dalam hal apa? Kita lihat Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Lihat ya. Jadi lihat imannya Rut, dia mengikuti Naomi. Tidak hanya dia mengikuti Naomi, tetapi dengan imannya juga dia katakan adalah bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, jadi kita lihat di sini adalah poin yang keempat bagi anak muda. Anak muda, engkau harus memiliki iman. Kau harus memiliki iman, kau percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberkati engkau, dan sanggup untuk membawa engkau ke dalam suasana atau situasi keberhasilan, akan membawa engkau menjadi, hidupmu menjadi lebih baik, dan engkau akan dipakai untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kau harus punya iman. Nah, poin yang mau saya sampaikan dari keseluruhan ini adalah bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, dia datang ke bumi, sebenarnya dia bisa memilih bahwa dia lahir yang punya silsilah sempurna. Tapi Yesus tidak memilih itu. Dia tunjukkan bahwa ada 3 garis keturunannya itu adalah bukan sesuatu yang bisa dikatakan baik, atau ada di atas keturunannya itu yang tidak menyembah Tuhan. Kalau kita lihat Yehuda tadi, dia berzina. Kemudian Rahab adalah perempuan sundal, tetapi dia punya iman menyelamatkan 2 pengintai Israel, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan yang ketiga adalah Rut. Rut juga adalah bangsa Moab,
yang tidak menyembah Tuhan, dia adalah penyembah berhala, tetapi dia bisa ikut Naomi, mertuanya, dia punya iman. Dia mengikut Naomi, tidak hanya ikut kemana Naomi pergi, tetapi dikatakan bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku, ya. Dan yang keempat adalah jangan pernah terjebak dengan masa lalu. Mungkin Tuhan bisa izinkan bahwa engkau punya masa lalu atau silsilah di atas keturunan itu ada yang tidak baik. Jangan pernah terjebak atau jangan pernah meratapi tentang masa lalu. Tapi Tuhan mau engkau menatap masa depan, engkau melangkah ke masa depan, karena itulah yang poin yang terpenting di dalam hidup ini, bukan tentang masa lalu. Dan Yesus sendiri, dia lahir sebagai manusia, ingin memberikan contoh. Dia memberikan teladannya, bahwa dia sebagai Tuhan yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah, dia saja mau untuk lahir dari seorang perempuan yang punya silsilah. Dia lahir dari Maria yang punya silsilah. Ada Yehuda, ada perempuan sundal Rahab, dan ada Ruth yang tidak beriman atau yang penyembah berhala. Nah, demikian ini menjadi pesan buat anak-anak muda. Jangan pernah takut akan masa depanmu. Selama engkau hidup di dalam Tuhan, maka masa depanmu akan diberikan Tuhan dan engkau akan terjamin. Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi, percayalah bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kau berkati anak muda Tuhan. Biar anak muda Kristen hidup takut dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak melakukan dosa. Mereka memiliki iman. Mereka percaya bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu serahkannya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.